Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan kewajiban kita di bulan Ramadan, yakni menjalankan puasa di hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian pada sore hari ini tentang putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah bahas tentang kenabian, ya, kapan Rasulullah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan nazamnya dulu. Wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minadz-dzukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa thayyibu wa tahirun bidzalidza yuqallibu atau yuqallabu yulaqabu. Laqabnya Atahu Ibrahimu min Suriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Hadijah hum sittatun fahud bihim walijah wa arba'un minal inasi tudkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudkaru fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu Kulsum zakat radiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sab'atun lan pitu auladuhu pira-pira putrane Kanjeng Nabi. Faminhum ya ana pitu. Jadi putrane Kanjeng Nabi, anaknya Nabi, ya, putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 7.
Nah, ini saya lupa tadi ngomongnya pakai bahasa Jawa, padahal di sini ada orang Bandung ya, orang Jawa Barat, desa Jawa, tidak paham nanti. Ya, Mojang Bandung. Salah satu minadzukuri tuhamu. Salah satu ada 3 minadzukuri yang putra, yang laki-laki, dari kalangan laki tuhamu dipahami ya. Diketahui 7 putra Rasulullah, yang 3 adalah putra. Qasim wa Abdullah wa huwa Thayyibu. Ya, namanya itu Qasim pertama, 2 Abdullah At-Thayyibu yang memiliki gelar ya, biasanya digelar Thayyib. Thayyib. Bahkan Rasulullah nanti ada julukan Abul Qasim, ya, bapaknya Qasim, atau Abdullah, bapaknya Abdullah. Wa Tahirun, ya, gelarnya apa? Thayyib, bagus, tahir, suci. Nah, tahir, Thayyib itu gelar, bukan nama orang, ya. Tapi di sini dipakai nama orang kadang, oh Pak Thayyib, Bang Thayyib, Pak Tohir, Bang Thayyib. Bidagi yulaqabu, ya. Jadi 2 gelar tadi, Thayyib dan Qasim, adalah merupakan gelar dari putra Rasulullah, yaitu Qasim dan Abdullah. Atahu Ibrahimu min Suryah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan atau melahirkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ya, maksudnya yang melahirkan bukan Nabi Muhammad, tapi sebagai orang tua biasanya, oh Pak Rafi punya anak laki namanya si A, ya kan, tidak disebut ibunya, ya kan? Nah, biasanya disebut bapaknya. Tapi nanti di sini disebutkan ibunya siapa. Min Suryah, Ibrahim putra Rasulullah SAW itu dari Suryah, bukan Suryah tempat negara Syria, bukan. Suryah adalah dari seorang amat. Amat itu kalau bahasanya di sini ada, maaf, budak, pembantu, golongannya pembantu, dari ya golongan pembantu. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, ibu daripada Ibrahim namanya adalah Mariyatul Qibtiyah. Ya, Mariyatul Qibtiyah itu termasuk istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah, dan selain Ibrahim, ya, putra Rasulullah tadi ada 7, ya, selain dari Ibrahim itu min Khadijah, dari Khadijah. Hanya Ibrahim saja yang dari Mariyatul Qibtiyah. Hum sittatun fa'ud bihim walijah. Dari selain 7 tadi ada 6. Fa'ud bihim, maka ambillah dari mereka yang 6 itu walijah, dengan cinta kasih, ya. Makanya di sini kan ini yang kita bahas ada syair, ya, nadham. Wa arba'un minal inasi tudkaru ridwanu rabbi li jami'i yudkaru, dan 4 minal inasi dari perempuan tudkaru disebutkan, ya. Jadi 7, 3 cowok, 4 cewek. Ridwanu rabbi, yang dengan keridhaan Rabbi atau Allah Subhanahu wa taala, li jami'i, untuk semuanya putra putri Rasulullah SAW, yudkaru, yang telah disebutkan, ya. Jadi putra putri Rasulullah, walaupun nanti ada keterangan, ya, nanti ada keterangan tidak sampai dewasa, terutama putra-putranya, putra cowok, ya. Fatimatu Zahra ba'luha Ali wa ibnahuma sibtani fatluhum jali. Fatimah
sebutan Fatimah Az-Zahra. Ya, kalau di sini Fatimah Az-Zahra dijadikan sebagai nama untuk biro umroh, besar sekali. Ya, mengambil nama dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra. Ba'luha Ali. Fatimah Zahra itu sebagai istri dari Ali karamallahu wajhah. Siapa itu Ali? Ali adalah keponakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sahabat, sekaligus menantu. Jadi Ali bin Abi Thalib, anak dari paman dari Rasulullah SAW, ya, ini termasuk orang yang pertama kali menerima keislaman dari golongan remaja, dari golongan pemuda. Jadi Ali, ya, Ali ini kalau gambarannya, maaf, orangnya sederhana, agak pendek, terus kepalanya agak buta. Jadi digambarkan seperti itu Ali, ya, menantu sahabat keponakan Rasulullah SAW. Tapi Ali ini luar biasa. Ali sebagai apa? Pintunya ilmu, ya. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya itu ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Nah, saya ini gudangnya ilmu, kata Rasulullah. Wa aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintu daripada gudang itu. Faman aradal madinah falyatiha min babiha. Barang siapa yang hendak ingin menuju ke gudang ilmu tadi, falyatiha min babiha, maka datangilah dari pintunya. Walaupun tadi gambarannya jenengan bisa menggambarkan secara ilustrasi imajinasi, ya, dalam pemikiran otak kita, kalau orangnya pendek, agak gemuk, botak, terus dalam kehidupannya sederhana sekali, sampai pakaiannya itu, maaf, ya, ya, tidak menggambarkan pakaian seorang yang sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah. Karena apa? Ya, pakaiannya tidak pernah ganti, beda dengan kita, ya, hampir setiap hari ganti baju, ya. Tapi Ali ini luar biasa, zuhudnya luar biasa. Wabnahuma sibtani fadluhum jali, ya, dan kedua putra Fatimah Zahra dan Ali ini, ya, atau cucu Rasulullah SAW, fadluhum jali, juga memiliki keutamaan atau kebagusan yang nyata, ya. Fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsum min zakat radiyah. Fa Zainab, maka Zainab putri dari Rasulullah, ba'daha sesudahnya Ruqayyah. Wa Ummu Kulsum, dan Ummu Kulsum zakat yang suci, radiyah juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya membaca keterangan atau syarah daripada nadham ini, kebetulan tadi saya buka dari kitab Nurul Dolam, ya, Nurul Dolam, bahwa qala Syekh Muhammad Al-Fudhali fi Kifayatil Awam, berkata siapa Syekh Muhammad Al-Fudhali dalam kitabnya Kifayatul Awam,
Qala ulama wa yambagi ayu rafatul syahsin adada auladihi sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya, hendaknya setiap seseorang itu mengetahui hitungan jumlah dari putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tartibihim fil wiladati dan urutan-urutan dalam kelahirannya. Li'annahu yambagi li syahsin ayyu'rafa sadatin ay addatin wa tartibiha, karena ya kalau kita menyebut putranya putranya banyak siapa, Pak Darmin lah katakanlah, itu ada 3, Pak Profesor, ada 3 dalam penyebutan. Ya kita harus tahu yang paling gede itu siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Ya, tidak menyebutkan asal kayak gitu. Ya, kita sebagai seorang muslim yang mengaku bahwa kita ini umat Rasulullah Muhammad SAW, ya tangga kita mengerti, mengetahui keluarga apa yang kita anut. Loh, kita ingin mengikuti, kita ingin menjadi umatnya, tapi kita cuek, nggak mau mengetahui. Alah, masa bodoh, yang penting aku ngerti siapa yang saya ikuti itu. Ya, tapi nggak tahu siapa sih sebenarnya Pak Darmin itu, putranya berapa, ya, kayak gitu. Yang putra berapa, yang putri berapa, ya harus tahu. Ya, begitu juga kita mengikuti, menyaksikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Ya kita harus tahulah. Ya, ya Rasulullah memiliki 7 putra putri, ada 7, yang 3 cowok, yang 4 cewek atau putri, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun salah satu dukur wa arba'atun inas. Ya, dari 7 itu 3 laki-laki dan 4 perempuan. Ala sahihi wa tartibihim fil wiladatil al-qasim. Pertama secara urut-urutan kelahiran dari putra putri Rasulullah SAW adalah Al-Qasim. Putra pertamanya Rasulullah adalah Al-Qasim. Ya, maka kadang Rasulullah disebut dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ya, kayaknya namanya nama Jawa ya, Qasim. Tapi itu adalah putra Rasulullah. Nama yang diberikan Rasulullah kepada putranya yang pertama kali Al-Qasim, Qasim. Summa Zainab, ya setelah Qasim itu Zainab. Summa Ruqayyah, ya setelah putra pertama itu putra, kemudian kedua adalah Zainab, putri. Jadi Zainab itu putri. Terus Ruqayyah juga putri. Ruqayyah itu bidhamil ra wa fathil qaf. Ruqayyah, bukan riqayyah tapi Ruqayyah. Wa ya'ul musyaddadah, ya-nya bertasdid. Ruqayyah itu ya-nya bertasdid, Ruqayyah. Wa yadatul jamal. Ruqayyah itu memiliki kecantikan, ya cantik, ya. Summa Fatimah, kemudian baru Fatimah. Summa Ummu Kulsum, setelah Fatimah baru Ummu Kulsum. Bidhomi kaf, di dhammah kafnya, bukan kalsum tapi kulsum. Wa qala Bijuri fala yu'raf li ismi wa qala subhan ismuha kinayatiha. Nah, tapi menurut Imam Bijuri,
Untuk mengetahui putra-putri Rasulullah SAW ini tidak perlulah mengetahui secara detail menurut Bajuri, tidak perlu. Tapi ya tidak ada salahnya kalau kita ingin mengikuti sebuah keluarga yang mengetahui keluarga termasuk putra-putrinya, gitu. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ternyata putra-putra dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada yang hidup sampai dewasa, ya, terutama golongan cowok, ya cowok, ya. Nanti saya akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah Ruqayyah tadi Suma Abdullah wa huwa muqallibun bitayyib, ya, dari itu kemudian Abdullah namanya. Lakopnya, gelarnya, julukannya adalah Thayyib wa Thahir. Farma Luqbani li Abdillah Isman Sahsin Mughayyirin lah. Wa kullu min Sayyidina Khadijah, semua itu dari Ibu Khadijah. Wa Rabi'u Sayyidina Ibrahim, dan yang keempat ada Sayyidina Ibrahim min Mariyatul Qibtiyah, min Maryah Qibtiyah. Indah, selesai, ya. Jadi 7 dari putri Rasulullah, 6 dari Khadijah, yang 1 namanya Ibrahim itu dari istri yang namanya Maryah Al-Qibtiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadza nazam, jadi ini saya tambah nazam dari kitab apa, Nurul Dholam. Nurul Dholam itu cahaya kegelapan, ya, cahaya kegelapan. Fa fi hadzal nazam taqdimu Ummu Kulsum ala Fatimah bi khilafi ma nuqilu an Muhammadil Fudali fa innahu bil aksi qalu al Ibrahim illa Ibrahim fi hadzal nazam bidarjil hamzah bi hafil af ba'da ra wa hafu ya ba'dal ha lil wazi indha. Jadi ada yang mengatakan dari nazam ini urut-urutannya tidak seperti itu. Auladu Toha Qasim fa Zainab bar Qasim, kemudian Zainab Ruqayyah Datal Jamal Abasimah. Fa Ummu Kulsum fa Fatimah ba'da Ibrahim wa Fatimah. Ibrahim terakhir, memang benar terakhir, sepakat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi itu setelah Khadijah wafat, gitu. Jadi setelah Khadijah wafat baru Rasulullah SAW menikah lagi. Tidak memiliki istri Khadijah kemudian tambah istri beberapa istri Rasulullah. Ya, mungkin pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan Thayyib dan Thahir tadi adalah julukan untuk 1 orang. Ada yang mengatakan untuk 2 orang, Qasim dan Abdullah. Ya, biasanya kalau julukan itu dipakai hanya 1 orang, ya. Ya kan, jadi memang sejak zaman dulu, zaman Rasulullah, namanya lakop atau paraban, cara begini, itu menggambarkan keadaan orangnya, ya, keadaan orangnya. Kalau orangnya tinggi juga bisa dipanggil tawil, ya. Orangnya pendek dipanggil pendek, qasir, ya. Atau kalau orangnya gendut, kayak gitu dipanggil bagong, kayak gitu, ya, kayak gitu. Ternyata panggilan-panggilan seperti itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun perlu diingat, panggilan, paraban, lakop
itu jangan dipakai ketika orang yang menerima paraban itu tidak suka dengan panggilan tersebut, tidak suka. Ya, jadi Rasulullah pun melarang. Kalau dipanggil parabannya baik, orangnya senang, ya tidak apa-apa. Tapi kalau paraban itu orang yang dikasih ditempeli paraban atau gelar panggilan tadi nggak suka, ya jangan dipakai lah, jangan dipakai. Ada yang tadi contoh mungkin gambarnya dari Ali bin Abi Thalib, orangnya pendek, botak, gendut, kemudian ada yang manggil Bagong kayak gitu. Nah, tapi kadang orang setelah memiliki sebuah paraban atau lakop itu kadang ada kebanggaan, seneng. Padahal nama adalah sebuah doa, ya. Jadi Bapak Ibu ketika memiliki putra atau putri atau mungkin nanti memiliki cucu, berilah nama yang baik, karena nama itu adalah doa, dan nama itu besok di hari kiamat akan dipanggil beserta nama orang tuanya atau bapaknya, ayahnya. Mungkin siapa, Galang bin Rudi, ya kayak gitu kan, dipanggil. Jadi kalau memberi nama pada putra putri panjenengan, kasihlah nama yang baik, karena itu tidak sekedar panggilan tapi berisi doa. Lah apa sih Pak? Apa arti sebuah nama? Kadang kayak gitu. Sing penting kan ilmunya banyak, kelakuannya baik, akhlaknya baik. Iya boleh, ya. Tapi kalau bisa memberi nama itu yang baik, ya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh nama yang baik, ya. Jadi kadang kita nggak mau ngarang dewi, ambil dari Al-Quran, namanya Muhammad Musyrikin, ya, kita Arab, tapi musyrik itu orang yang menyekutukan. Nah, ini kan ya kalau memang nggak paham dengan artinya, tanyakan, saya ingin memberi nama cucu saya seperti ini, baik apa enggak Pak? Nah, tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam, maka tanyakan pada ahlinya. Ya, kalau kita nggak tahu ngasih nama, ternyata namanya al-munafiqin, nah, kayak gitu kan, itu Arab, tapi salah. Ya bener namanya itu, tapi artinya tidak baik kalau dipasang, dijadikan nama anak atau cucu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya lanjutannya Qasim. Nah, wa amma Ibrahim fawulida fi Dzulhijjah sanah saman min hijrah. Ibrahim putra terakhir Rasulullah tadi lahir di bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, ya. Jadi tahun ke-8 Hijriah. Nah, berarti yang 6 dari Khadijah ya sebelum itu, gitu loh. Karena Rasulullah kemarin saya sampaikan usianya ketika mendapat wahyu pertama itu di usia 40 tahun, ya, kurang 40 tahun dan sempurna. Nah, kemudian mengembangkan atau berdakwah di Makkah sekitar 13 tahun, baru hijrah ke Madinah. Di Madinah itu kurang lebih 10 tahun baru beliau wafat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Qasim itu meninggal kurang lebih dalam waktu 2 tahun. Usianya itu 2 tahun. Ya, putra Rasulullah SAW meninggal dalam usia 2 tahun. Nah, ada riwayat bahwa karena setelah meninggalnya putra Rasulullah SAW ini, di hari meninggalnya putra Rasulullah itu ada peristiwa gerhana. Gerhana. Ini saya juga ingin mengingatkan pada jamaah sekalian bahwa menurut ilmu falak atau astronomi, besok sore itu terjadi gerhana. Ya. Nah, ini dulu karena orang-orang jahiliyah atau di zaman Rasulullah, setelah putranya Rasulullah yang namanya Qasim ini wafat, terus terjadi gerhana, maka orang-orang beranggapan, oh ini ada gejala alam, fenomena alam karena wafatnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah Rasulullah mendengar bahwa terjadinya gerhana itu karena fenomena meninggalnya putra beliau, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada orang-orang, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari, rembulan itu 2 tanda kekuasaan Allah dari beberapa tanda kekuasaannya. Jadi matahari, bulan itu tanda kekuasaan Allah. Yang kekuasaan Allah kan banyak. Jangan bisa melihat kekuasaan Allah bisa ditunjukkan dengan gunung, dengan langit, dengan awan dan sebagainya. Ya, maka kita tahu matahari, bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. La yasifani limauti ahadin wala li hayati. Jadi tidak akan terjadi gerhana matahari atau gerhana rembulan limauti ahadin wali hayati, karena meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang. Jadi itu memang fenomena alam. Jangan dikait-kaitkan dengan kejadian, oh karena si fulan meninggal maka terjadilah gerhana. Bukan. Tapi zaman itu, zaman Rasulullah, memang orang-orang mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah meluruskan, ya, menyampaikan sabdanya, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yasifani limauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat gerhana, entah itu gerhana rembulan atau gerhana matahari, dzalika fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallu, dan salat gerhana, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Nah, ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain ada sambungan, farza'u ila dzikrillahi ta'ala wa du'aihi wa istighfarihi. Ya, ketika melihat gerhana matahari dan rembulan, kita disuruh berdoa kepada Allah, bertakbir, bersolawat, sholat, bersedekah, ya, juga minta ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atau istighfar. Nah, ini mumpung kita
saya ingat bahwa besok akan terjadi gerhana, ya, waktunya menurut astronomi, menurut perhitungan, ya, menurut hisab, ya, hisab itu terjadi menjelang maghrib sampai sekitar jam 10 malam. Ya, monggo nanti takmir ingin mengadakan sholat khusuf, ya, mau dilaksanakan ba'da maghrib atau ba'da tarawih, karena ya sampai kira-kira jam 10 berakhirnya ya, gerhana besok. Ya, kan ini disunahkan oleh Rasulullah, maka dianjurkan untuk menunaikan sholat khusuf, ya. Kaifiyah, tata cara sholat gerhana itu 2 rakaat, ya. Ini saya jelaskan sekalian ini karena kebetulan memang ini Bapak Ibu waktunya tepat, ya, karena besok ada gerhana, dan gerhana diketahui oleh sahabat-sahabat Rasulullah saat itu ketika putra Rasulullah sedang wafat, ya. Nah, ini pas saya menerangkan ini tak sampaikan kaifiyah, tata cara sholat gerhana itu 2 rakaat, namun dalam 1 rakaat itu takbir, Fatihah, baca surat, ruku, ya, kemudian berdiri lagi, membaca Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku, i'tidal, baru sujud. Itu dianggap 1 rakaat. Jadi 1 rakaatnya sholat gerhana itu 2 Fatihah, 2 surat, 2 ruku. Jadi kalau 2 rakaat sholat gerhana berarti 4 kali membaca surat Al-Fatihah, 4 kali membaca surat, ya, surat-surat pendek atau yang lain, dan 4 kali ruku. 4 kali ruku, ya. Mungkin ada yang belum pernah, baru ruku i'tidal kok baca Fatihah lagi. Nah, enggak, itu memang kaifiyah, ya, tata cara sholat gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana rembulan. Selesai sholat baru ada khutbahnya. Nah, khutbahnya berapa kali? Cukup sekali, ya. Khutbah tidak seperti khutbah sholat Jumat, karena isi khutbah, materi khutbah sholat gerhana mengingatkan terjadinya fenomena alam, terjadinya gerhana entah matahari atau bulan, bahwa kita ibarat gerhana itu Bapak Ibu gambaran kabut. Besok itu kan menjelang hari kiamat, ada masa kabut. Jadi kabut, tidak malam, tidak siang, kelihatan kabut semua selama 7 hari 7 malam. Nah, ini kalau sedang terjadi gerhana, gambarnya seperti itu. Jadi kita suruh berbanyak membaca istighfar, berdoa pada Allah, sholat, dan bersedekah. Nah, kayak gitu. Ya, kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Putra dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, khususnya yang putra yang tadi ada berapa? 3. Itu usianya memang tidak ada yang panjang, tidak ada yang panjang. Ini ternyata ada hikmah. Kalau Rasulullah SAW memiliki putra, kemudian putranya menikah, kemudian memiliki keturunan, nanti orang semakin mengkultuskan. Padahal Nabi dan Rasul sudah penutupnya ada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Pak, sekarang ini ada cucu-cucu Rasulullah. Nah, cucu-cucu yang sekarang itu lahir dari Fatimah, ya, Fatimah Zahra yang suaminya Ali tadi.
dari putri-putri Rasulullah ini, ya, putri-putri Rasulullah ini yang ada 4 itu menikah, ya. Kalau Fatimah tadi, Fatimah Bakluha Ali, ya, suaminya Ali. Fatimah diperistri oleh ponakannya sendiri, Ali. Loh, Pak, boleh toh, Pak? Dalam Islam, seseorang menikahi keponakan itu memiliki contoh, saya punya anak putri, ya, saya punya ponakan dari kakak saya menikah dengan istri putri saya, itu boleh, ya, itu boleh, nah, dalam Islam. Nah, yang tidak boleh itu ketika satu darah. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, perkawinan sedarah atau yang terlalu dekat hubungan darahnya itu biasanya gennya itu lemah, ya, gennya lemah. Saya sering membuktikan seperti itu. Biasanya putra putri kiai, karena ya kiai antar kiai masih saudara bisanan, terus memiliki cucu, biasanya ada yang maaf cacat kayak gitu, ya. Dan saya sering membuktikan seperti itu. Nah, kalau Ruqayyah fatazawwajha Utsman, Ruqayyah itu dinikahkan kepada Utsman, sahabat Utsman, juga khalifah yang ketiga. Perlu Bapak Ibu ketahui, Khalifah Utsman ini termasuk khalifah yang sukses untuk membawa reformasi, perubahan, ya, dari segi administrasi negara, dari perekonomian, ya, termasuk pencetakan Al-Quran, ya, itu zaman Utsman bin Affan, ya, zaman Utsman bin Affan. Dan setelah Ruqayyah meninggal, Rasulullah SAW menikahkan Ummu Kulsum, ya, putranya yang Ummu Kulsum tadi juga dengan Utsman. Jadi kalau orang Jawa isinya turun ranjang, ya. Maka disebut atau digelar Dzunurain. Utsman itu memiliki 2 cahaya, yang memiliki 2 cahaya, karena telah menikahi 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruya Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman inda babil masjidin faqala ya Utsman hadza Jibril laqad amarani an uzawijka Ummu Kulsum bimisli sidaqi Ruqayyah. Hei Utsman, ini malaikat Jibril mengatakan, aku harus menikahkan kamu dengan Ummu Kulsum dengan mahar seperti yang kamu berikan pada Ruqayyah dulu. Bahkan Rasulullah SAW menyambung dalam hadisnya, seandainya aku memiliki putri laki, ya, seandainya Ruqayyah itu istri yang kedua tadi meninggal, akan aku nikahkan lagi dengan Utsman. Enggak sampai seperti itu. Alhamdulillah. Ini waktunya maghrib. Mudah-mudahan kajian ini menambah hasanah wawasan kita tentang keluarga Rasulullah SAW, menambah keimanan kita. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis dan doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dari saya mohon maaf dengan segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.